Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai pertama kita bersyukur pada malam hari ini bisa ketemu kembali dalam kajian kalam, kajian akhlak malam. Semoga selawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya sebagian dari Bapak Ibu hari ini tadi ketemu di mungkin lebih dari satu kali. Ada yang subuh ketemu di masjid. Tadi kami subuhnya di masjid bagian tempatnya Ustaz Yusuf sama Ustaz siapa namanya? Mudakir. Kemudian terus ke Karangkanasan, Masjid Baitul Makmur, tempatnya Pak Kurnia yang biasa kajian Rabu Maghrib sampai Isya. Habis itu terus ke Bogor Gede. Yang tadi ketemu lagi di tempatnya Pak Nono menikahkan putrinya. Sehingga sehari bisa ketemu lebih dari satu kali. Ini kelanjutan dari apa yang kita bicarakan pada akad malam yang lalu. Yang lalu baru serba sedikit. Malam hari ini kita lanjutkan sebagai tambahan atau kelanjutannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah dirahmati oleh Allah, saya seringkali itu berpikir agak cermat, agak teliti melihat suasana. Di Indonesia ini dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Saya ingat misalnya tahun 70-an itu banyak sekali ada kajian peringatan-peringatan, dan yang diundang itu ulama atau mubalik yang terkenal. Saya ikut dari tahun sekitar 70 ke tahun 68, 69 itu sudah ikut. Dulu di daerah saya di Karanganyar sana, yang terkenal itu namanya Pak Kiai Haji Yasin Tohari. Nah, tangganya Ustaz Sumadi. Bapaknya Pak Hajrianto Yasin Tohari, yang sekarang sudah besar di mana itu di Timur Tengah. Ya. Itu dulu bapaknya sering di pengajian ke daerah saya, termasuk di rumah bapak saya dulu. Nah, kemudian bulan Ramadan, dari Ramadan satu tahun ke tahun berikutnya selalu disiapkan dengan semaksimal mungkin. Kegiatannya ya, luar biasa banyaknya. Hasilnya pada bulan Ramadan itu bagus, terus menerus. Tetapi seringkali berapa bulan berikutnya itu menurun lagi. Tidak bisa terus grafiknya naik begini. Tetapi yang bersifat sarana prasarana, kemudian ibadah mandor, apa misalnya sholat wajib di masjid, kemudian zakat, infak, sedekah, haji, umroh, itu relatif peningkatannya cepat. Dulu
ketika tahun 2000-an itu mau gaji nggak usah ngantri. Ya. 2010 belum ngantri juga, baru setahun berikutnya. Mulai tahun 2012-13 itu mulai ngantrinya banyak. Kemudian bangunan masjid-masjid itu kelihatan sekali perubahan. Di mana-mana ada masjid dan masjidnya bagus-bagus. Apalagi masjid-masjid di luar Jawa. Ya, apa daerah-daerah NTB, daerah Sulawesi, ya, daerah Kalimantan, masjidnya besar-besar, bagus-bagus. Sepertinya pada umumnya masjid-masjid di daerah Jawa Tengah ini relatif kalah dengan masjid daerah itu, kecuali yang masjid bersejarah ya seperti masjid di Kraton, kemudian ya masjid Sayyid itu benar ulama, kemudian dari Qatar. Tapi pada umumnya itu relatif kalah di kota-kota kabupaten, kecamatan, kelurahan itu banyak yang di luar Jawa masjidnya bagus. Bahkan di Mataram, NTB, Lombok itu ada masjid yang berdekatan, kedua-duanya bagus sekali. Yang satu itu di sebelah kanan jalan, yang itu sebelah kiri jalan. Iya, itu bilang teman sampai sholat Jumatnya itu gantian. Jadi pada satu Jumat di sebelah kanan jalan, berikutnya sebelah kiri kanan, masjidnya besar, bagus semua, biar lebih banyak maka gentingan itu masjidnya. Ada juga yang sampai begitu. Jadi dari segi sarana prasarana itu penambahannya luar biasa. Nah kemudian dari satu bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya itu terjadi peningkatan. Biasanya sampai masih 3 bulan, 4 bulan itu sudah kelihatan persiapan untuk kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan, terutama yang terkait dengan kelembagaan, institusi. Apa itu kegiatan yang di masjid, apa di majelis taklim, apa di kantor, apa lembaga pendidikan, itu sudah terencana. Nah, seringkali rencana perorangan pribadi juga sudah ikut disiapkan. Itu dari tahun ke tahun dilakukan seperti itu. Nah, untuk tahun 2024 ini itu sudah kami sampaikan, walaupun baru serba sedikit, itu di beberapa tempat. Ini kalau bisa bulan Ramadan tahun ini itu kita jadikan momentum bulan Ramadan yang paling bersejarah sebagai tonggak sejarah bagi kita yang bersifat monumental, yang bersifat betul-betul bersejarah bagi kehidupan kita ke depan, baik kehidupan di dunia ini apalagi kehidupan besok di alam akhirat. Nah, yang saya maksud itu karena Al-Quran ini berbahasa Arab, makanya sedapat mungkin apa yang kita baca kita berusaha untuk memahami. Nah, tadi pagi Pak Dr. Taufik Nugroho di PHI di Masjid Baitul Makmur Karangkatan menyebutkan ya, ada yang satu bulan Ramadan, ada yang khatam 3 kali, ada yang 4 kali, bahkan membuat one day one juz 30 orang sehingga satu hari bisa khatam.
Sampai diatur begitu. Nah, itu nanti kalau hanya dibaca Al-Qur'annya, nggak dipahami isinya. Ini Pak Jumbi mungkin bisa kursi ini. Untuk Mas ya, silakan. Ini kalau hanya dibaca Al-Qur'annya, nggak dibaca terjemahnya, itu tidak ngerti isinya. Nah, seringkali kalau membaca terjemahnya sendiri-sendiri, itu juga tidak mudah memahami isinya. Makanya perlu ada pemahaman bersama-sama. Kita memahami Al-Quran bersama-sama. Itu Pak Profesor Quraisyah itu menyampaikan begini. Itu membaca Al-Quran 100 ayat itu kebaikannya kalah dengan membaca 10 ayat tetapi dipahami isinya. Jadi kalau baca Quran 100 ayat tapi nggak ngerti isinya, itu kalah baik dengan 10 ayat tetapi ngerti isinya. Sejak saya dulu mahasiswa sering dengar, sampai sekarang beliau masih konsisten masih menyampaikan itu. Maka kalau bisa mulai Ramadan tahun ini kita usahakan membaca Al-Quran diteruskan, tapi disertai dengan memahami isinya. Mungkin membacanya tidak sebanyak tahun yang lalu, tetapi isinya apa yang kita baca, kita jadi ngerti. Kita jadi ngerti apa yang kita baca. Karena yang minggu lalu sudah kami sampaikan, Quran itu kan sebagai bahasa iluminas. Hadal Quran ini itu menjadi Buddha. Juga hadal bahasa iluminas bahutan warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran ini pedoman untuk manusia, menjadi petunjuk dan menjadi rahmat. Nah, kalau jadi pedoman, kalau nggak ngerti isinya, nggak bisa jadi pedoman. Padahal Allah mempardukan, Allah mewajibkan pada kita, innaladzina faradha 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah mempardukan atas kamu itu Al-Quran. Mempardukan apa? Mempardukan hidup kita ini sepenuhnya mengikuti Al-Quran. Lah kalau nggak ngerti isinya, ya tentu kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai hidayah, sebagai petunjuk hidup, sebagai tuntunan hidup, sebagai ketentuan hidup. Padahal Allah mendikala berfirman, wala haidanakum sirata mustaqim. Dan sungguh Allah menunjukkan Al-Quran ke jalan yang lurus menjadi petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Sehingga kalau kita itu nggak ngerti isinya, ya nggak bisa menjadikan sebagai petunjuk. Maka momentum bulan Ramadan, yang bulan Ramadan itu kita disyariatkan untuk menunaikan ibadah puasa. Yang puasa itu satu tujuan, la'alakum tattaqun, supaya bertakwa. Padahal untuk bisa menjadi takwa itu pedomannya Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
menjadi petunjuk orang yang akan bertakwa, menjadi petunjuk bagi orang yang sedang bertakwa. Nah, bagaimana kalau menjadi petunjuk? Maka perlu kita pahami isinya. Nah, bulan Ramadan sebagai bulan yang pertama kali Al-Quran diturunkan, yang Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, jalan hidup ya, bagi manusia, khususnya orang yang bertakwa, khususnya orang yang yakin, khususnya orang yang beriman. Kan di surat Al-Baqarah 185 bagian awal itu. Sahdu Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Pada bulan Ramadan itu dimulai Allah menurunkan Al-Quran. Hudan nas, Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Bagi nanti minal huda wal furqan. Ya, menjelaskan hidayah itu apa, petunjuk itu apa, dan menjadi pembeda, jadi penjelas. Nah, pada malam hari ini sedikit kita lanjutkan sebelum nanti kita ngatur penataan kegiatan bulan Ramadan tahun ini. Ini disebutkan di surat Yusuf, surat ke-12 ayat 2. Itu Al-Quran berbahasa Arab. Silakan Mas Nyai dibaca dulu Qurannya biar bisa kita pahami. Silakan. Surat Yusuf surat ke-12 ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, Allah menurunkan, Allah mewahyukan Al-Quran berbahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran, sesungguhnya Allah mewahyukan Al-Quran berbahasa Arab agar supaya dipahami. Ya, karena yang diutus jadi nabi, yang diutus jadi rasul itu berbahasa Arab. Maka Allah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Maka bagi orang Arab pada umumnya itu mendengarkan bacaan Al-Quran itu paham isinya. Sedangkan bahasa kita, bahasa ibu bahasa bukan bahasa Arab. Nah, kalau kita hanya mendengarkan, kalau kita nggak membaca terjemahnya atau bahasa belum betul-betul ya kosakatanya, terjemahan perkata, susunannya itu belum kita pahami, kita nggak bisa langsung ngerti sini Al-Quran. Nah, maka perlu kita berusaha untuk mengamalkan supaya Al-Quran betul-betul bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup, sebagai petunjuk hidup. Walaupun memang di mana-mana saya selalu menemukan mengatakan begini, Pak, kita ini kan orang awam, orang biasa. Masa kita juga harus memahami Quran. Quran dia dipahami oleh para ulama saja, dipahami oleh para kiai saja, dipahami oleh para pendidik saja. Ya, kalau Pak Guru Budi Sarwanto karena Pak Guru PKI Berikan Kami Islam, ya memahami Quran. Terus bilang, loh kami ini orang biasa kok juga memahami Quran. Nah, karena Quran itu untuk seluruh manusia, kafatan linnas, Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Dan Quran sebagai hudan linnas,
Quran sebagai bahasa iluminas, maka kita selama masih manusia, kita juga harus memahami Al-Quran. Maka ini di surat Al-Qamar, surat ke-54, itu di 4 ayat redaksinya sama persis, bunyinya sama persis. Cuma anehnya orang Islam sekarang banyak yang tidak yakin sama firman Allah ini, tapi lebih yakin kepada ngomongnya orang. Orang-orang mengatakan Quran itu sulit dipahami, sama percaya semua. Padahal Allah mengatakan nggak begitu. Dibaca salah satu ayatnya Mas Ali, bisa dipilih. Bisa yang ayat 17, 22, 32, 40 sama persis. Surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 17. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah itu firman Allah, pasti benarnya. Tapi anehnya kebanyakan umat Islam kok tidak meyakini sama firman Allah ini. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu sampai penguatnya itu layak lam takkit, artinya menguatkan, kok artinya sungguh, nanti double. Wa laqad dan sungguh yassarnal Qur'an, Allah memudahkan Al-Quran. Loh, kalau Allah memudahkan Al-Quran, ya pasti mudah bagi siapapun yang mau bersungguh-sungguh. Maka kan saya pernah cerita di sini juga kan, suatu hari saya ngisi acara di daerah Bogor sana, dijemput oleh salah satu pimpinan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah, miliknya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Saya dijemput tempat acara, diajak ke situ, diajak ngobrol, ajak keliling semua. Sampai ngobrol itu ceritakan di Tazkiyah itu ternyata itu ada orang yang sudah senior, sepuh-sepuh, yang sudah purna tugas. Ada yang umurnya 58 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan ada yang 65, bahkan menjelang 70. Itu mulai membaca Quran dari huruf hijaiyah. Ternyata berjalan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu sampai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun berikutnya ternyata bisa paham Quran. Cuma modalnya sungguh-sungguh, ada kemauan. Nah, terus ketika itu, lo kalau kita sekian bisa, lo mestinya di tempat lain juga bisa kan? Nah, makanya akhirnya dimulai di beberapa tempat. Karena Al-Quran bukan hanya untuk ulama, Al-Quran bukan hanya untuk kiai, Al-Quran bukan hanya untuk mubaligh, Al-Quran bukan hanya untuk para pendidik, ustaz-ustazah, tapi Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Karena hudan nas, karena bahasa iluminas. Dan Allah berfirman, dan sungguh Allah memudahkan Al-Quran. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh Allah memudahkan Al-Quran. Kemudian siapa yang mau mengambil Al-Quran sebagai pelajaran? Fahal min muddakir. Maka tergantung kemauan masing-masing orang. Ya, ternyata Al-Quran itu isinya
itu berulang-ulang. Apa masalah keimanan, apa masalah ibadah, masalah akhlak, apalagi yang namanya kisah itu diulang-ulang terus begitu. Itu gambaran tentang bagaimana perjalanan hidup ini, ya. Bagaimana ketika ajal datang, bagaimana di alam kubur, bagaimana terjadi yaumul kiamat, bagaimana yaumul ba'ats, dihidupkan semuanya kembali, dan bagaimana nanti dikumpulkan di mahsyar, kemudian menerima kitab catatan amal di dunia ini, gambaran surga dijelaskan berkali-kali terus, gambaran neraka juga begitu. Nah, maka ini di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 41, itu Al-Quran itu isinya berulang-ulang. Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran itu, karena fungsinya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, sebagai jalan hidup, sebagai keton hidup, diulang-ulang supaya betul-betul bisa dijadikan pedoman. Silakan Mas Kiai dibaca dulu. Al-Isra surat ke-17 ayat 41. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Nah, itu Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran. Pengulangan itu seharusnya itu sebagai peringatan, sebagai pelajaran, sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup. Tapi kenapa kebanyakan manusia kok malah menjadikan jauh dari Al-Quran? Saya kira bapak-bapak, enggak ada ibu yang sudah dekat lama yang di Kronulan itu sebetulnya sudah dari tahun 2010 ya, termasuk di Tabunan. Kemudian yang di masjid sini tiap pagi sudah mulai bisa memahami bahwa ternyata kisah Bapak itu mengulang-ulang terus gitu kan. Itu dalam sorongnya Allah mengulang-ulang dalam Quran itu, supaya betul-betul mengesan, supaya betul-betul menjadi pedoman hidup, pegangan hidup. Tetapi mengapa kebanyakan manusia malah lari, malah menjauh dari Al-Quran? Nah, makanya supaya kita itu betul-betul bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup, sebagai ketentuan hidup, mari kita pahami isinya secara bertahap. Ya. Bagi yang sudah memulai tinggal teruskan. Bagi yang belum, kita bisa bersama-sama. Nanti kita atur bagaimana kita bisa bersama-sama memahaminya. Nah, yang berikutnya ini, ya karena ini juga sudah sering dibaca bahwa hidup di dunia ini hanya langibun walakun. Hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di alam akhirat. Coba tapi kalau dibaca dari yang nomor 4 ya, surat ke-29 dan 64, kemudian surat 76 ayat 46, An-Nazi'at yang terakhir 31, kemudian ayat Mu'minun 114, baru nanti yang apa itu, yang ini dengan ini karena berdekatan dan berikut. Silakan Mas Kiai. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 64.
yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Ya, ini juga sebagian besar manusia nggak mengetahui. Kalau hidup yang sebenarnya adalah hidup di negeri akhirat. Jadi kenapa kebanyakan manusia hanya menyatakan untuk kehidupan di dunia, padahal dunia hanya langibun balaku, hanya permainan dan sendok-gundok. Hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di akhirat. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, untuk alhamdulillah Bapak Ibu hadir ke pengajian kalam ini tentu sudah mengetahui. Maka menyiapkan diri. Coba penyiapan diri ini perlu kita tingkatkan, perlu kita maksimalkan. Karena hidup di dunia yang sangat sebentar. Nah, makanya perlu kita rancang secara baik. Kita rencanakan secara baik. Silakan lanjut berikutnya Mas Ali. Surat ya, yang mana saja silakan. yang 76. Ya, oke, yang 76 cuma sampai ayat 31. Oh, berarti di situ bukan itu. Berarti salah tulis ini. Ini surat Al-Nazi'at, surat ke surat Al-Nazi'at. Al-Nazi'at berarti surat ke-79. Nah, 79 ini. Oh, ini kok jadi seperti jarum 76. Ini 79 ini mestinya. Surat Al-Nazi'at yang terakhir. Al-Nazi'at surat ke-79. Ya, 79. 46. Ya, jadi angka 6-nya diganti 9. Gampang kan? Ya, itu lebih cepat dari ganti sirekap itu. Angka itu sudah كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Nah, itu ternyata kebanyakan manusia itu nanti baru sadar itu ketika sudah diperlihatkan hidup di akhirat yaumil kiamat, baru nyadari, oh ternyata hidup di dunia itu hanya selintas, hanya sebentar sekali, waktu pagi atau sore. Maka dulu sesepuh-sesepuh itu sama ndiko bilangnya apa? Urip nang alam donya iki kaya dene nggon mampir ngombe. Cuma enek sing ngombe iki akeh banget kan fungsine. Iya kan? Itu gambarnya sebentar sekali. Ternyata ini dari surat An-Nazi'at ayat terakhir, ayat 46. Surat ke-79 ayat 46. Jadi setelah diperlihatkan yaumul kiamat, diperlihatkan ya kalau kiamat subuh itu datangnya ajal, menjelang datangnya ajal diperlihatkan baru sadar, loh hidup dunia kok hanya sebentar sekali. Apalagi ketika sudah sampai di akhirat itu banyak sekali ayat yang menyebutkan orang-orang sangat menyesal, ingin kembali hidup ke dunia kembali, ingin iman, ingin beramal soleh, mungkin ya kalau katakan ingin memahami Quran, ingin ngamalke, tapi udah terlambat semua. Jadi sadarnya itu ketika sudah diperlihatkan yaumil kiamat, sudah diperlihatkan akhirat, itu baru sadar. Nah, maka gambaran hidup di dunia ini
itu memang dibandingkan dengan akhirat itu hanya sangat sebentar, hanya selintas waktu pagi atau waktu sore. Silakan berikutnya Mas. Yang surat 22. Ya. 2274. Ya, surat Al-Hajj. Al-Hajj 22 ayat 74. Ma qadarullah haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Sebenarnya bukan itu. Maksudnya keliru tulis. 47 mungkin. Ya. Yang 47 surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifa Allahu wa'dahu wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Di ternyata terbalik. Seharusnya 47. Iya. Pakai sirekap ya. Pakai sirekap. Oke. Ya berarti jadi tidak usah minta disegerakan. Itu di dunia itu hanya sangat sebentar. Toh sehari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun dengan perhitungan kita. Berarti ada perjalanan matahari, perjalanan bumi, perjalanan bulan itu. Itu hanya sangat sebentar. Makanya seandainya kita hidup di dunia ini mungkin 80 tahun atau 70 tahun, mungkin tidak ada 1,5 jamnya besok di akhirat. Maka hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Tapi mengapa kok banyak orang yang sampai nggak sempat untuk menyiapkan yang di akhirat? Yang disiapkan hanya di dunia ini, padahal dunia hanya sangat sebentar. Makanya kalau bisa bulan Ramadan tahun ini, mari betul-betul kita persiapkan. Jangan sampai nanti kita seperti yang digambarkan oleh ayat-ayat ini. Ini masih juga surat ke-23, surat Mu'minun 114. Akan dibahas. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 114. Ya. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Nah, kamu tinggal di bumi, tinggal di dunia sebentar saja. Ilakomilah, sebentar sekali. Tetapi jika kamu mengetahui, kalau memahami Quran, jadi ngerti. Ya kalau Quran nggak dipahami, cuma dibaca terus, juga ngerti isinya. Makanya kalau bisa mulai bulan Ramadan tahun ini, mari kita pahami isinya. Jangan sekedar dibaca saja, tapi perlu kita pahami isinya, supaya kita nanti tidak menyesal. Rasulullah diperintahkan oleh Allah memberi peringatan. Ini yang surat Maryam surat ke-19 ayat 39. Karena itu kebanyakan manusia itu sudah diingatkan berkali-kali, tapi tidak mau memperhatikan adanya hari penyesalan itu. Silakan dibaca Mas. Maryam surat ke-19 ayat 39.
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Itu yaumul hasr, hari penyesalan itu kan yang sebelumnya sudah terputus. Itu paling tidak itu ada 4 momentum yang penyesalannya luar biasa. Yang pertama ketika menjelang datangnya ajal, ya, menjelang berapa menit menjelang ajal datang, itu penyesalan luar biasa. Kemudian ketika di alam kubur, yang ketiga ketika yaumil ba'ats, dihidupkan lagi semua, dibangkitkan oleh semua, penyesalan luar biasa. Dan penyesalan yang tiada taranya, orang-orang yang ketika di dunia tidak yakin, kemudian di akhiratnya masuk neraka, itu menyesal terus itu. Padahal selama-lamanya di situ. Makanya Allah perintah pada Rasulullah, wa anzirhum yaumal hasr. Berilah peringatan kepada umatnya akan adanya hari penyesalan. Ya ini kalau nggak kita pahami isinya, kita nggak ngerti. Makanya mari betul-betul kita rencanakan, kita bulatkan tekad, ya mulai Ramadan tahun ini kita berusaha memahami isi Al-Quran secara keseluruhan. Ya. Selesainya nanti mungkin ada yang 2 tahun, mungkin 3 tahun, 5 tahun, tapi kita punya kebulatan tekad. Bahkan bapak-bapak itu pengurus sudah musyawarah buat beberapa keputusan. Ini selama bulan Ramadan yang setelah sholat subuh memahami Quran di masjid kelurahan itu terus berjalan. Ya, saya berusaha membersamai tiap hari kecuali hari Akad. Karena hari Akad saya ingin silaturahim ke masjid yang lain. Jadi seminggu insya Allah 7 hari. Nah, ini sudah mau selesai 20 juz. Sudah mau selesai 20 juz. Itu tinggal menyelesaikan surat An-Nahl sampai akhir udah selesai 10 juz dan 20 juz. Nanti tinggal 9 surat. Surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah itu 10 juz. Berarti sudah selesai 2/3. Jadi yang di masjid kelurahan. Kemudian yang di sini direncanakan kita selenggarakan sore hari dari sholat asar sampai 4:30, jam 4:30 sore. Bisa sholat asarnya berjamaah di masjid kelurahan, bisa sholat asar di masjid masing-masing. Kalau bapak ibu menjadi yang pokok di masjidnya masing-masing, silakan sholat di masjidnya masing-masing dulu. Sholat asar cepat-cepat ke sini. Itu dimulai hari Selasa sore, tanggal 12 Maret. Mulai Selasa sore. Tempatnya di sini. Nah, itu direncanakan juga bagi bapak ibu yang kesulitan transportasi ke sini, insya Allah akan disiapkan antar jemput. Ya, antar jemput. Maka nanti perlu diupayakan kendaraannya. Sekarang banyak kendaraan di garasi nggak terpakai itu.
Dan itu nanti sebagian digunakan untuk antar jemput. Jadi garasinya siapa? Jadi garasinya bapak ibu kan. Tapi nanti biar saya kira Pak Gunawan nanti yang ngurusi gimana pengadaan atau gimana ya. Pengadaan mobil nanti kita lihat dulu yang mau diantar jemput berapa banyak. Cukup 1 mobil atau 2 mobil atau 3 mobil. Yang jelas mobil di garasi banyak. Kalau orang banyak masih ada di garasi dealer, showroom masih banyak kan? Nah nanti yang antar jemput bisa Mas Windy, bisa Mas Dasio, banyak lebih sayangnya. Sehingga kita berusaha untuk secara lebih maksimal, secara sungguh-sungguh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang betul-betul punya keinginan ingin memahami Quran bersama-sama di sini, kesulitan transportasinya, nanti tinggal memberitahu. Bisa langsung ke Mas Windy, bisa juga ke Ustadz Sumadi. Ya. Kepada Pak Guru Budi Sarwanto juga bisa, kepada pengurus juga bisa. Nah, nanti diusahakan. Nah, pengadaan atau mobilnya itu setelah nanti ketahuan berapa banyak. Karena mengadakan mobil lebih mudah daripada menjadikan punya kamu. Kemauan itu lebih sulit daripada sarana prasarana. Iya kok nggak Bapak Ibu? Makanya supaya dimaksimalkan dulu kemauannya, dan nanti diupayakan. Yang upayakan sementara apa pinjem, apa ada yang minjemkan untuk fisabilillah, untuk amal saja sama Ramadan, atau kita beli second atau beli yang semampu kita. Nanti kita ikuti perkembangan berikutnya. Ini kan masih ada waktu berapa? 9 hari. 9 hari cukup. Itu beli mobil kan berapa jam selesai? Iya kan Bapak Ibu? Kok seperti ya. Jadi lebih mudah mengadakan kendaraan daripada punya kemampuan. Asal kemampuannya dimaksimalkan dulu. Nah kemudian untuk kajian akad malam, kalau seperti malam hari ini, selama bulan Ramadan itu ditiadakan. Jadi dimaksimalkan di masjidnya masing-masing. Maka diganti sore hari. Jadi yang sore hari kegiatan memahami Quran di sini dimulai hari Selasa tanggal 12 Maret. Nanti berlangsung insya Allah setelah Ramadan lanjut juga. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu mungkin di rumah tidak begitu banyak kegiatan, nah hadir aja ke sini. Kalau kesulitan hadir ke sini, memberitahu kepada pengurus biar ada penjemputan. Nah, coba sekarang kita berusaha untuk mulai sungguh-sungguh sedikit, nah, walaupun belum sungguh-sungguh beneran. Nah kalau saudara kita yang misalnya kita lihat yang di media seperti di Palestina seperti itu kan lebih berat dari kita kan? Ya kok nggak Bapak Ibu? Iya, makanya kita ya agak sungguh-sungguh sedikit aja lah, nanti kan hasilnya sudah bagus. Apalagi sungguh-sungguhnya ya sungguh-sungguh gitu loh. Jadi hasilnya kan lebih bagus loh. Ini sudah disepakati oleh pengurus menyiapkan tempatnya. Jadi apa itu si ketua pelaksananya, panitianya itu Ustadz Sumadi. Nanti biar beliau membentuk
apa yang dibutuhkan dari pelanggaran itu. Termasuk tadi yang jelas menyiapkan tempatnya, kemudian disepakati, kemudian menyiapkan transportasinya, nanti tinggal koordinasi dengan Pak Gun. Drivernya itu ada Mas Windy, ada Pak Gasio, ada siapa lagi. Nanti tergantung berapa banyak yang perlu diantar jemput. Semakin banyak, ya semakin disediakan beberapa mobil dan driver. Nah, kalau hanya sedikit mungkin cukup satu mobil, satu driver. Jadi pengurus berusaha untuk melayani. Nah, mungkin tahun-tahun kemarin atau bulan kemarin mungkin belum terpikirkan kalau mau memahami Quran itu disediakan antar jemput gitu. Iya kan? Tapi sekarang kita bulatkan tekad kita mulai. Apalagi kira-kira Pak Sumadi yang perlu dibicarakan tentang persatuan dan Ramadan. Gimana? Diumumkan di grup ya, diumumkan grup. Jadi rencananya itu memahaminya kita mulai dari awal, dari surat Al-Baqarah. Nanti yang penting ditulis di papan tulis, terutama misalnya perubahan dari satu kata ke kata yang lain, tafsir perubahan kata itu, supaya bisa lebih memudahkan kita memahami. Ya nanti ketika dikira perlu untuk menjelaskan asal usul perubahan kata, ya berusaha dijelaskan. Ketika terasa belum diperlukan, ya belum ke arah situ. Jadi lebih banyak mengikuti nanti kemauan dari Bapak Ibu. Jadi pengurus berusaha untuk secara lebih maksimal untuk melayani, untuk membersamai Bapak Ibu. Itu waktu beberapa hari ngomong sama Pak Jundi, itu beliau katakan, itu kalau kami sendiri baca terjemahnya kadang-kadang nggak mudah paham. Ya, mari kita bareng-bareng. Bisa di sini, ya bisa juga di masjid Nurul Huda, bukan Al-Huda, Masjid Nurul Huda. Nah, mungkin bisa juga di sana. Tapi untuk bulan Ramadan kita maksimalkan di sini dulu. Makanya kalau ada Bapak Ibu yang kelihatannya memang berminat, bisa diberitahu, dikasih informasi. Sore hari kira-kira selesai sholat asar sampai setengah 5 itu kira-kira 50 sampai 60 menit ya. Iya, nggak usah lama-lama nanti terlalu cepat paham, lu udah paham. Oh ternyata betul firman Allah ternyata nggak sulit loh gitu. Nah kita pelan-pelan dulu. Ya dari 24 jam kita gunakan sekitar 50 menit sore hari. Kira-kira 40 menit pagi hari, dari subuh sampai subuh. Ini saya kira tempatnya kan baru di sekitar Purwo dan sekitarnya kan. Jadi antar jemput itu belum terlalu jauh gitu. Nanti kalau dari Pak Selamat itu kan hanya sebelah timur sungai sudah sampai. Ya cirinya itu setelah buk sungai berarti, ya kan? Apalagi kalau sekitar Sambisari lebih dekat itu, Kadirojo dekat. Nanti kalau sudah bulat ya enggak ada yang jauh. Ya maka tergantung kebulatan TKP itu. Nah, ini saya kira Bapak Ibu, kalau nanti ada yang ditambahkan, silakan ditambahkan oleh Pak Sumadi, ditambahkan oleh Pak Budi Sorato, ditambahkan oleh Pak Ketua Pak Priyatna. Tapi untuk kegiatan Ramadan yang sore hari di sini, ini ketua pelaksananya
Ustaz Sumadi. Kami juga berusaha membersamai, terutama yang pagi di masjid sama sore di sini. Insya Allah kami membersamai baik yang sore maupun yang pagi. Nah, mudah-mudahan niat baik, kemauan baik yang kita mulai bulan Ramadan ini betul-betul diridhoi oleh Allah. Ada kekuatan, ada kesiapan dari kita. Jadi ketika sudah berjalan, insya Allah berdoa akan lebih baik lagi. Ya, demikian Bapak Ibu untuk malam hari ini. Apa masih ada pertanyaan ini? Sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan kan Pak Selamat? Ya. Pokoknya asal beliau sudah nggak perlu pertanyaan berarti sudah selesai ini. Jadi pada begini. Oke, waktu kami kembalikan kepada Ustaz Sumadi. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.